Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takengon. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya. Rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu, di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam, nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman gayu. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu somat. Kalau HP-nya cerdas, smartphone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus cerdas ternyata menjadi pemimpin ini. Maka malam ini saya bisa datang kemari, dan itulah ada orang-orang yang berjasa. IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka inilah yang memfasilitasi saya mengenalkan dengan Pak Bupati. Mana mungkin Pak Bupati kenal dengan saya? Akhirnya saya pun duduk di sebelah kiri DPR RI, sebelah kanan Bupati. Dua-duanya tegak. Saya tegak. Tapi ambil foto tadi. Itulah salah. Nanti saya duduk sekali lagi. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAT, pembina IKAPDA. Ustaz tengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja perdana menteri, di bawah perdana menteri menteri-menteri, di bawah menteri gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para abi, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang didengar. Baru yang paling bawah inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Aku semua. Mereka yang pilih. Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh yang baik-baik. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Betul? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin?
Karena yang milihnya orang sakral. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja. Kok bisa terkumpul sebanyak ini sampai nggak nampak ujungnya di mana? Karena gelap. Cara biasanya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senter. Biar nampak saja hidupnya sampai mana ya. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh tenang, Takengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang urus kebun, tapi kebun orang lain. Kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah, setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri dan dia punya kebun masing-masing. Punya duit, kopinya pahit tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Saya minum kopi, dia bilang, Ustaz pakai gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya coba. Ya, minum. Gimana rasanya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang sholat maghrib, sholat isya, tidur anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Apa kata Nabi? Aku nanti bangga di akhirat. Aku bangga hari kiamat. Kenapa? Ukatsirum bikumul umam. Karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Nih, kalian yang ragu, katanya pengajian cuma ada 2 shop, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai. Datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah, tengok. Apa yang tengok? Tengok sih. Anak-anak kecil tadi manggil saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Mencari mana suaranya? Anak kecil kenal
Hidayatullah di Bogor, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustaz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah. 1.500 anak mendaftar, yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Maju ke Ustaz Somad. Saya tengok merah, saya sangka hantu. Kamera. Ambil dari atas, mereka ambil gambar, besok lihat saja di mana www.instagram.com. Ustaz Somad, karena Ustaz ceramah kemarin di Hidayatullah yang mendaftar 1.500, mantap. Tapi tidak bisa diterima Pak Ustaz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah, rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Abu Bakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar. 20 hektar tanah Ustaz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola, gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi ada satu orang yang punya santri banyak, bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah, bingung tak ada santri. Bertemulah mereka di mana? Dalam majelis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada, tanahnya ada lokalnya tidak ada. Inilah kita orang banyak ramai begini, maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya kasih semen, saya kasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, ikabda siap. Mau tamat daya yang bisa baca kitab kuning di para alim, para tengku siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai, siap. Jadi guru-gurunya siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Dia tidak mau selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Sampah. Dia tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, sedang pindah. Bukan itu makna pengajian. Habis pengajian ini, bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak. Bertemu pula yang punya tanah, bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati. Shadaqatun jariyah. Berapa lama Bapak jadi pejabat? Berapa lama Bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang, tapi setelah itu akan mati hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang di telan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah. Orang-orang baik, orang-orang soleh melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang berzikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun, baldatun negeri thayyibatun baik. Thayyib artinya baik, bukan jarang-jarang. Negerinya baik, dari bawah tumbuh tanaman, tanaman itu mahal. Pak Bupati, ya. Kalau di bawah bibit kopi
kapan? Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, Aceh Tengah ini disuburkan Allah. Kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran. Guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning macam kerakam tumbuh di batu sedang mati tak mau. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ilmu? Pak Bupati peduli pada guru agama. Wisuda tahfiz Quran di Bogor, datang beliau dari Aceh Tengah, terbang ke Bogor, berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama saya sangka beliau tak bisa Turki. Kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah. Makanya Ustaz Somad tanya dulu. Saya orangnya nggak nanya. Kenapa Ustaz nggak nanya? Masa cerita? Apa yang dimuliakan Allah? Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. tak utang. Oleh sebab itu maka kenali baik-baik. Jangan tengok gayanya saja, jangan cuma lihat balihonya saja, tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang hafal Quran di Bogor. Tempat lain mana ada peduli. Acara wisuda berikut ini kata sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Sekarang lagi tren wakil-wakil. Tapi ini tidak asli bupati yang datang. Padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalagi dia mengalungkan sorban. Tapi bukan itu membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka ini yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, atau kepala mobil, atau kepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran tadi 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar dari PNS, dia menjadi kepala dinas dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah dan dia yang akan menjadi imam bagi kita semua. Setuju? Negeri ini harus bangkit. Masa jaya Sultan Iskandar Muda, masa jaya Malikul Saleh, masa jaya Syekh Abdul Rauf As-Simkini, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua. Rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini muka kan tak bisa saya pilih, karena semata saya tahu. Ibu-ibu, saya tahu ini begitu Pak. Jangan nanti ketika saya banyak nengok, semua tidak tahu. Kita bisa membedakan mana ini mana akan sama. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke daya, masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikabda, Doktor. Siapa tak bangga? Ustaz Somad kenal sama doktor ketua Ikabda yang dari Aceh Tengah di Tangerang. Oh, satu pesantren. Kami sama-sama Ustaz Taman. Saya setuju banget. Mereka taman, dia taman bu, makanya tinggalnya doktor. Saya tak taman, makanya jadi cerita. Lagi cemas menghadapi anak.
siapa yang nonton acara malam ini, kalau dia terpukau melihat, mantap kali Ustaz kemarin, bajunya dari mana? Bajunya dari mana? Sorbannya dari mana? Ini Ustaz nggak seperti biasa malam ini, lebih pede kelihatannya. Iya, kan tergantung pakaian kita. Orang itu kita nilai dari mana? Dari pakaiannya kan? Kita tahu mana Bapak Kapolres, mana Bapak Dandim, dari mana? Dari pakaiannya kan? Berapa banyak orang yang saya salami. Ustaz Somad tadi kenapa nggak begitu semangat salaman sama saya? Mohon maaf, Bapak nggak tahu. Bapak pakai koko. Siapa? Saya pernah pakai baju koko pergi ke masjid. Waktu itu video belum viral. Hujan. Datang panitia yang nanya, tutup kaca. Ustaznya mana? Entah mungkin saya bilang, akulah ustaznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai jas begini, ada begini. Hah? Videotron. Masya Allah, ada TV besar di bawah. Saya sengaja maju ke depan, kasihan jamaah tak lihat. Rupanya jamaah tidak lihat saya. Ustaz ngapain? Ini kan bukan mau Ustaz, tapi ini mau sana. Berapa dipasang? 1. Sana tak ada. Kalau itu saya bilang saja. Berarti dibilangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa yang bisa tengok? Gambar saya. Dr. Andes Sabila Abu Bakar, Haji Firdaus SKM, Tablik Akbar, Tengku HM Wadil Rahmi LC. Gambar saya. Begitulah orang Takemon memuliakan Abdul Somad. Dari mulai pecinya, sorbannya, bajunya, celananya pun dikasih. Untung kali suruh ganti. Pegang sama Abdul. Saya begitu nengok celana itu, ya Allah jangan sampai sih. Lengkap semua, Masya Allah. Datang pertama dikasih KTP, datang kedua dikasih baju. Saya datang ketiga ini beri juga sih. Apa mau dikasih? Masya Allah. Kenapa orang Aceh Tengah ini memuliakan? Padahal yang datang ini bukan habib, yang datang ini bukan ulama besar, ulama kurus. Yang datang ini ustaz kering. Begitu penghormatan mereka, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa demikian? Karena mereka masyarakat religius yang dididik oleh para alim ulama. Negeri ini negeri yang dididik oleh para alim ulama. Makanya harus kita pertahankan. Kalau pejabat meninggal dunia, belum meninggal penggantinya sudah siap. Betul? Betul. Tapi begitu Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal, Syekh Hamzah Fansuri meninggal, Syekh Nurdin Ar-Radini meninggal, sudah ada penggantinya sekarang? Belum. Nah, Abdul Somad kalau meninggal, ada. Ini anak-anak muda, kami siap menggantikan Ustaz Abdul Somad. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:30. Sekarang jam 10:10. Saya sudah bicara 40 menit. 40 menit saya sudah bicara. Tapi rasanya macam baru 10. Ustaznya ya hampir lama betul ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin silaturahim kita tetap terjalin, bahwa demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Setiap 5 tahun sekali pasti ada namanya pileg. Pileg itu dekat dengan ada namanya pilkada.
Bedanya kalau pilkada lupa jadi. Kalau pilkada lupa tak jadi. Yang senyum mana SD? Artinya ini sesuatu yang biasa. Makanya kalau ada yang mengatakan ini Pak Ustadz nampaknya oksigen kita luar biasa. Biasa aja itu bro. Ente aja yang biasa dibuat. Ini sesuatu yang biasa. Oleh sebab itu maka yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana membangun Nanggro Aceh Darussalam. Skop yang kecil Aceh Tengah diawali dari generasi mudanya. Yang pertama selamat dari narkoba. Narkoba yang paling tinggi sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu inek. Di bawah inek lengkap. Ditangkap, ada yang kirim video ke saya. Ditangkaplah anak yang sedang membuka tutup bensin motor. Kenapa kau itu? Pergi ke sana. Enggak takut ya, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempelin sama Pak Kapolsek. Jangan hidup lagi. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya takut sama Allah. Sudah tak bisa diajak bicara. Kabel-kabel di paling udah putus. Kita bukan benci sama mereka. Kita kasihan. Bayangkan kalau yang mengalami itu anak kita, ponakan kita, anak abang kita, anak saudara kita. Sanggup kita mengejek mereka? Tak sanggup. Menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang bukan macam ini. Jangan tadi aku sudah menengok mereka macam anak. Tapi menengok bini dia macam ini. Lakinya. Oleh sebab itu ini anak kita yang harus kita selamatkan. Makanya kalau ada di mana-mana, Ustaz Somad, tolong kasih saya doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa makan Allah barik lana. Doa tidur bismika Allah. Jangan baca sekarang. Kau mau doa apa? Doa supaya berhenti dari sabu-sabu Pak Ustaz. Wah, tak ada itu dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Perempuan, ibu-ibu yang punya anak kontrol, tidak pernah berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi ke mana, ini kau pakai kemana, duitnya kemana. Ketika ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi pada anak-anak. Di mana ibu-ibu nggak ngomong sekarang? Kenapa nggak ngomong? Asik main WhatsApp. Ada gambar dikirim ke WhatsApp grup. Ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang. Ibu ada dapat ikatnya anaknya ke batang pisang. Anaknya nangis bukan digendong, dipotong. Kasihan. Kacau ini sudah. Oleh sebab itu jangan sampai internet ini merusak. Tapi saya tidak pula mengatakan internet haram. Orang tak kenal Ustaz Somad dari internet. Abu Somad mana dari TV? Tak ada TV. TV yang menyiarkan Abu Somad cuma satu. TV Warna. Maka jamaah lebih banyak kenal Ustaz Somad melalui www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, Ustaz bergaya-gaya aja macam tahu aja di internet. Udah. Ustaz punya FB Ustaz. Ya. Yang mana FB Ustaz? Kau tulis aja di situ Abdul Somad. Pokoknya Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,4 juta. Itu dia. Yang lain-lain itu ngaku-ngaku aja. Somad kawin. Somad original. Saya kemarin pergi ke satu daerah dan tengok orang di situ cuek kan. Saya padahal sengaja buka, saya tidak pakai masker, cuek aja mereka. Sambil berbisik saya dengar, berbisik ke kawan, mirip Ustaz Somad.
hai Abdul Somad, semua ini akan hilang, sorban tinggal. Sesayang apa pergorengan sorban ini akan tinggal Abdul Somad? Baju kebesaran tinggal. Nah, berarti memang betul kebesaran. Peci kesayangan tinggal, akan diletakkan di lemari kaca, ditunjukkan inilah pakaian Abdul Somad waktu ceramah tanggal 7 Maret 2019, almarhum Abdul Somad. Datang orang Takengon ke Pekanbaru mencari rumah Abdul Somad, menengok anak Abdul Somad bertanya, dari mana Pak? Dari Takengon. Mau ngapain? Mau nengok jubah Abdul Somad dulu yang dipakainya ceramah. Inilah dia di Sulaman Gayo. Nah, dia waktu itu dia pakai ceramah di kampungkan 20 tahun yang lalu. Mana sekarang Ustaz sudah mati dimakan cacing. Apa yang diingat orang? Dulu dia pernah jadi pejabat. Dulu dia pernah jadi ustaz. Dulu dia pernah jadi orang kaya. Dulu waktu itu purnama bersinar terang. Tapi begitu lewat bulan purnama, Tola'al badru alaina min ba'di. Sekarang setelah Neil Armstrong berak di atas, setelah buang air besar di atas, baru orang tahu rupanya bulan itu macam jeruk purut. Jadi kalau ada perempuan dipuji, wajahmu macam bulan purnama, artinya mau macam jeruk purut. Bulan purnama terang benderang, hanya sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanyalah bongkahan batu-batu yang tak bercahaya. Kalian hai perempuan, bunga, kutub, mekar, harum. Kemarin saya baru reuni dengan kawan-kawan SD, reuni dengan kawan-kawan SMA, berbisik-bisik. Apa kata kawan? Itu yang cantik. Sekarang dulu itu yang paling cantik ya. Nengok kita kan macam nengok kucing kurang. Sekarang mana masa-masa jaya? Hilang sirna. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Somad mati meninggalkan jus. Jangan pernah melupakan sejarah jas merah. Oleh sebab itu maka apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kau wakafkan tanah, lalu di atas tanah itu mereka ngapal Quran, di tengah malam mereka bangun tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, mengalir cahaya ke matamu, teranglah yang lahat. Nanti kalau ada orang gali kubur, tengok-tengok ke bawah. Ustaz Somad, ya, ini ketua masjid kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Ustaz bisa datang? Ya, saya datang. Karena tidak ada orang yang menceramah di saya, tidak ada orang menasihati saya. Ustaz Somad hari ini khutbah di mana? Saya nggak khutbah. Terus saya mau mendengar khutbah. Saya pun datanglah cepat-cepat ke masjid, tak pakai peci, pakai kemeja, tidak disangka orang mahasiswa. Duduk saya mau dengar khutbah, datang pengurus masjid. Khotib hari ini sebenarnya adalah orang terus Haji Fulan, tapi karena di sudut sana ada Abdul Somad, maka kita minta supaya khotib hari ini. Aku mau dengar khutbah, tidak usah jalan-jalan khutbah. Tak ada yang menasihati saya. Dan yang menasihati Ustaz apa? Liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal cepat-cepat saya datang. Wah, atau saya sendirian.
Bapak sudah lama nggak dikubur? Sudah lama Pak Ustaz. Kuburnya pakai apa? Pakai bambu. Rupanya mengukur kubur itu pakai bambu, tidak pakai meteran. Kenapa Bapak tidak pakai meteran? Kalau pakai meteran selalu disalahkan ahli waris. Sudah diukur semeter setengah, kok mau dikubur sempit. Padahal saya tidak salah ukur Pak Ustaz. Kenapa kubur bisa sempit? Rupanya waktu hidup suka menggeser tanah pajak Pak. Ini sempadan tanah, ya sudah ditetapkan BPN, ya malam-malam datang dia ke situ digeser. Nah itu yang kuburnya belum mati kok kubur, siap-siap. Begitu kau dimasukkan ke dalam berembuk pulang. Makanya penggali kubur itu pakai bambu, dipotong di sini, potong sini. Supaya apa? Supaya nanti kalau kubur menyempit tidak disalahkan tukang gali. Pak Ustaz, oh gitu ceritanya. Ya, begitu digali, hujan keluar mata air. Ambil mesin penyedot air. Alhamdulillah sudah jenazah datang, naik lagi ke atas. Sudah sore mau azan maghrib, gimana? Akhirnya inisiatif keluarga suruh pulang aja dulu Pak Ustaz. Supaya apa? Supaya jenazah ditimpang. Karena kalau tidak ditimpang ngapung di atas, sudah malam. Nanti kalau dibiarkan besok perutnya membusuk, menggelembung. Akhirnya ditimpang pakai batu. Masuk. Mana nama besar? Mana jabatan? Mana kekuasaan? Abdul Somad punya Instagram, punya. Ada Instagram Ustaz? Ada. Berapa follower Instagram? 8 juta. 8 juta. Tapi kalau Abdul Somad mati, datang yang 8 juta untuk masuk dalam. Tak ada. Matilah kau sendiri Abdul Somad. Datang jamaah menangis. Ustaz, begitu cepat kau mati Ustaz. Kau sedih kenapa? Tak sempat saya pikir. Tapi kemarin waktu Ustaz ceramah kok seperti ini, fotonya nggak ada. Pas dicetak kenapa? Tim puas. Apa maknanya? Tidak ada yang kekal abadi. Betul. Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau berikan 2 sak semen untuk pondok pesantren kaya, kalau pernah kau buatkan yang kaya, kasihlah duitmu. Tidak kaya Pak Ustaz, datang kau ke sana, sapu kepala anak yatim, tak bisa ngasih duit, belikan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim Pida, berapa anak yatim sini? Saya mau nasi bungkus, ada 200 orang, belum, saya mau makan siang dengan mereka. Semuanya enggak, 3 orang. Bisa atau tak bisa? Bisa. Ustaz Somad, kita akan adakan bayaran kapal. Orang Malaysia nanya saya, nanti Ustaz ceramah dari Kuala Lumpur, kita akan biasanya saya kalau ceramah di mana-mana tuh ada penggalangan dana. Malam ini kenapa tak ada? Rupanya orang Takengon tidak main lagi pakai receh-receh. Takengon itu langsung transfer banking. Langsung sudah terkini. Begitu nengok reportnya menangis. Menangis kenapa? Salah kan? Kok sampai 100.000 rupanya 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itulah yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. 10 juta yang kau salah kirim ke daerah itulah yang akan menolong engkau. Adapun rumah yang kau bangun 10 miliar besar, rumah yang besar itu akan dijual oleh istrimu, dibagi anak-anakmu, dan mereka akan pakai untuk liburan berjemur. Iya, kalau dulu kau didik anak-anakmu pendidikan agama, mereka jual harta warisan, mereka ziarah ke makammu berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Datang istrimu menggandeng suaminya, promis gondok man.
suami yang lama. Jauh, hanya tinggal kenangan masa lalu. Tidak apa-apa. Masih syukur dia mau ziarah. Ada yang lebih parah lagi. Dapat harta warisan, dibelikannya suami yang baru itu moge, motor gede. Sore-sore mereka jalan-jalan sore, JJS. Jalan-jalan sore, saking kuatnya pegangan, suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama tuh? Sekarang dia berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, buah hati belayan jiwa, setengah nafasku pergi. Begitu kau mati, semuanya hanya tinggal kopal belakang. Ustaz provokator. Gara-gara Ustaz lah rusak hubungan kan. Yang kubicarakan ini fakta, betul? Ngaku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya ceramah malam ini cerita sana cerita sini, tapi kesimpulannya bisa diambil kan? Insya Allah. Kalau di tempat lain saya ceramah pakai poin. Adapun ceramah saya malam ini ada 5. Yang pertama, yang kedua. Tapi di Takengon tak perlu. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas, bisa menyimpulkan semua. Begitu selesai pengajian, berapa kesimpulan kau? 5. Oh, 7. Kok lain? Terserah aku lah. Tak perlu kelahi gara-gara ini. Persatuan kita sudah sama. Yang penting semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang katakan sholat subuh sunat. As-salatu khairum minan naum. Pak di sini. Bang, ke masjid Bang. Sholat subuh itu sunat aja. Tidak ada semuanya. Apa bukti pengajian malam ini berhasil? Pengajian malam ini berhasil bisa dilihat bukan ramainya stadion malam ini. Pengajian malam ini berhasil adalah ketika sholat subuh besok ramai berjamaah. Amin. Tengok besok. Besok sholat subuh foto kirim ke FB masing-masing. Keadaan sholat subuh ini berlipat 2 kali lipat. Mantap. Tapi kalau yang sholat subuh besok tetap pemain inti. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar pengajian Ustaz suami saya itu sekarang Ustaz sholat duhanya pun pakai kunut. Dan tengok di kamarnya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Abang sholat apa bang? Subuh. Gimana sholat subuh jam 8? Tutup gorden, matikan lampu, gelap-gelapkan sikit, sholli fardhu subuh. Alhamdulillah, tapi kita bangga anak-anak muda. Kenapa kau lambat sholat subuh? Tadi malam pengajian. Pengajian siapa? Ustaz Somad. Jadi kau lambat ini gara-gara Ustaz Somad? Iya. Saya pula dijadikan kami. Mandai kau mencari-cari alasan. Ini kamera ini. Ini kamera. Cuman kadang kamera tuh ada yang pakai lampu macam tadi. Ini yang belum lunas tak ada lampu. Ustaz ni ngomong yang menyinggung perasaan. Saya menengok Ustaz Somad ni benci tapi rindu saya. Macam sambal belajar. Bodas dia tapi sedap. Artinya apa? Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, galak patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan menjadi. Oleh sebab itu jangan pernah singgung perasaan. Kau singgung perasaan sekali,
seumur hidup wajahnya akan berbekas di hati. Betul? Saya tak bisa maafkan dia Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya, tak bisa saya datang. Mau ludahnya muka. Itulah sebab itu kata-kata kita. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Satu stadion ini siapa yang paling banyak salah? Ustaz. Semua dah menunjuk. Ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Ini berlaku pada isi ceramah, bukan sendal hari Jumat. Ada orang sholat Jumat pulang hilang sendal. Kenapa hilang? Sesuai dengan pesan sama. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Kalau hitung-hitunglah berapa banyak orang tersinggung dengan saya. Dari mulai turun mobil dengan Pak Bupati tadi. Berapa kaki yang terinjak. Berapa tangan yang sudah mengulur. Sudah mau sampai. Jangan salah. Dalam hatinya. Sakit hati. Sakit hati. Sampai ya pusat sholat. Saya mau datang kemari nih Ustaz. Dari pagi tadi saya sudah menunggu. Begitu tangan kuulurkan. Kok kenapa cepat betul datang? Salah jatuh. Begitu tangan mau kuulurkan tadi. Kami tak ada duit untuk di hotel. Kami nginap di masjid Ustaz. Begitu tangan mau kuulurkan. Tiba-tiba ditepiskan. Menengokmu pun tak boleh. Sombong sekali Ustaz. Menuntut dia di pengadilan Allah. Di mahkamah Allah. Maka berapa banyak orang tidak masuk surga. Bukan karena tak sholat. Bukan karena tak puasa. Tapi karena menyinggung perasaan, merusak hubungan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abu Somad? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di sini daripada kita mencari dia di akhirat. Betul? Makanya kalau ada apa-apa minta maaf langsung. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi begitu saya minta maaf, jangankan mulutnya menyaut, hidungnya pun tak menyaut. Hidung memang tak bisa menyaut. Sombong dia Pak Ustaz. Gak apa-apa, yang penting kau minta maaf. Saya sudah ketuk pintu rumahnya, keluar dia, anjing herder keluar. Gak penting, yang penting kau datang minta maaf. Assalamualaikum saudaraku, aku minta maaf. Ya, masalah dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau bilang di depan dia, aku minta maaf. Masalah kau mau atau tidak itu urusan. Tapi kalau tidak minta maaf, masalah itu urusan kau sama Allah. Jangan, makin marah ya. Datang aja bilang aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah